Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Rinaldo Sanduklangi, dosen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, peserta peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2023, angkatan 3, kelompok B. Di kesempatan ini saya akan menyajikan video interaktif bahan dan sumber pembelajaran pada mata kuliah Supervisi Pendidikan Agama Kristen yang saya ampu, dan saya mengambil topik konsep dasar supervisi pendidikan. Di bawah mentor Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib, MAG, saya sajikan video berikut ini. Baiklah rekan mahasiswa sekalian, seperti yang telah kita lihat dalam pertemuan perdana kita dalam pembahasan rencana perkuliahan semester dan kontrak kuliah, di sana telah dipaparkan bahwa untuk tiba pada pemahaman tentang konsep supervisi pendidikan dalam konteks dan perspektif pendidikan agama Kristen, maka lebih dulu kita akan melihat secara seksama tentang supervisi pendidikan itu sendiri, baik itu secara terminologi, pandangan para ahli, tujuan, fungsi, dan ruang lingkupnya. Pembahasan pada 5 subtopik ini akan menolong kita untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lebih komprehensif, sehingga kita tertolong untuk memahami konsep pendidikan, konsep supervisi pendidikan dalam konteks pendidikan agama Kristen. Saudara sekalian, secara terminologi, kata supervisi terdiri dari dua suku kata, yaitu super dan vision. Super dimaknai sebagai peringkat, posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, juga bermakna lebih hebat atau lebih baik. Sementara itu, vision dimaknai sebagai kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Dari dua makna kata ini, maka kita dapat memberikan kesimpulan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang-orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Atau dengan kata lain, seorang supervisor merupakan orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan sebagai supervisor. Selanjutnya, kalau kita melihat pandangan para ahli, maka juga akan memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada kita tentang supervisi. Seperti yang diungkap oleh Purwanto bahwa supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pada penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa dalam kegiatan supervisi ada ruang-ruang pembinaan yang memang telah direncanakan oleh supervisor dengan maksud menolong para guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan menjadi lebih efektif. Definisi lain juga diungkap oleh Manulang bahwa supervisi ialah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dari pernyataan ini kemudian kita dapat melihat bahwa dalam proses supervisi atau dalam kegiatan supervisi sebenarnya adalah suatu pekerjaan untuk kemudian melihat ya apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan, lalu kemudian ada proses penilaian, ada proses pengoreksian terhadap pekerjaan tersebut dengan maksud atau tujuan bahwa melihat apakah pekerjaan yang sudah dilaksanakan itu, yang telah dikerjakan itu sudah sesuai dan tepat dengan rencana yang telah dikerjakan sebelumnya. Daryanto juga memberi penjelasan yang lebih spesifik tentang supervisi. Dia menjelaskan bahwa supervisi adalah proses penilaian atau prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Dari definisi ini kita dapat
melihat bahwa kegiatan supervisi adalah kegiatan untuk menilai, adalah ruang untuk memberi arah, serta memberikan pertimbangan secara kritis terhadap seluruh rangkaian dan proses pembelajaran. Dengan melihat pengertian secara terminologi kata, memperhatikan pandangan para ahli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa supervisi erat kaitannya dengan membina, menilai, mengoreksi, membimbing, mengarahkan, dan menuntun. Jadi supervisi pendidikan dapat dipahami sebagai pembinaan yang dapat berupa bimbingan, tuntunan, pengarahan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di dalamnya. Melalui supervisi pendidikan, maka terjadi pengarahan, bimbingan dan pengarahan bagi guru, tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya pada kegiatan belajar mengajar yang terjadi pada lembaga pendidikan tersebut. Sebagaimana yang telah kita urai sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa supervisi pendidikan bertujuan untuk mengendalikan seluruh penyelenggaraan bidang teknis di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena pada suatu lembaga atau institusi pendidikan ada ketentuan, ada kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Dan melalui supervisi, maka ditinjau kembali apakah penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Tujuan yang kedua adalah menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar, dan memperoleh hasil yang optimal. Dan yang ketiga, menilai keberhasilan sekolah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Melalui supervisi pendidikan, maka proses pembelajaran dapat ditingkatkan, dapat diefektifkan, dan prosesnya menjadi lebih efisien. Yang kelima, memberikan bimbingan langsung dalam memperbaiki berbagai kekeliruan, kekurangan, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah, guru, tenaga kependidikan, sehingga kesalahan yang lebih jauh dapat dicegah. Yang berikut, pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Dengan demikian, maka fungsi daripada supervisi adalah mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana prasarananya. Melalui supervisi akan ditinjau kembali seperti apa implementasi praktis dari kurikulum yang dimiliki oleh sekolah dan seperti apa sarana prasarana yang dimiliki. Fungsi yang kedua adalah membantu dan membina guru dengan memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan, dan terjadi peningkatan keterampilan bagi guru. Melalui supervisi akan ada ruang-ruang pembinaan bagi guru sehingga mereka mendapatkan petunjuk, mendapat pengarahan, dan juga pelatihan, dan pada akhirnya keterampilan guru menjadi lebih meningkat. Fungsi yang ketiga adalah membantu guru dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Melalui supervisi pendidikan, guru dapat tertolong untuk melihat dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehubungan dengan aktivitas pembelajaran, aktivitas pendidikan yang mereka hadapi. Jadi saudara-saudara, dengan melihat definisi, pandangan para ahli, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, maka kita sudah memperoleh gambaran yang jelas bagi kita dalam melihat ruang lingkup supervisi pendidikan. Jadi ruang lingkup supervisi pendidikan itu yang pertama adalah kurikulum, menyangkut implementasi praktis kurikulum yang dimiliki oleh sekolah, seperti apa guru dalam melaksanakan pembelajaran, seperti apa administrasi yang dimiliki oleh guru, baik berupa program semester, program tahunan, RPP, dan
hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah sarana prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan atau institusi pendidikan juga merupakan bagian dari ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup yang ketiga adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau ini bersoal atau erat kaitannya dengan personel yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Guru, pegawai, kepala sekolah, tata usaha, dan sebagainya. Yang keempat adalah administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini secara luas administrasi yang dimiliki oleh sekolah, baik di dalam manajemen pendidikan yang dimiliki oleh sekolah maupun dalam hal manajemen-manajemen lain, administrasi-administrasi lain yang dimiliki oleh sekolah. Berikutnya adalah hubungan dengan masyarakat. Bagaimana sekolah membangun hubungan dengan masyarakat yang di sekitar, dan ruang lingkup yang keenam adalah hubungan dengan pihak lain. Artinya bagaimana hubungan lembaga atau institusi pendidikan tersebut dengan pihak penyelenggara pendidikan lainnya yang mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Ini biasanya terimplementasi dalam bentuk kerjasama, baik itu berupa MOU, MOA, ataupun IA dari sekolah tersebut. Demikian penjabaran singkat kita dalam pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami, dan saya berharap bahwa Anda memperkaya dan membekali diri dengan membaca referensi-referensi terkait seperti yang telah kita paparkan dalam kontrak perkuliahan kita dan yang telah saya bagikan kepada Anda semua. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan pertemuan secara onsite di kelas, dan saya berharap semua kelompok sudah mengerjakan hasil diskusi di setiap kelompoknya sesuai dengan pembagian. Dan minggu depan hasil diskusinya tolong ditulis di kertas plano dan ditempelkan di dinding kelas. Kita akan menerapkan metode presentasi dalam bentuk window shopping sehingga topik-topik yang telah dibagikan itu dapat kita jangkau bersama. Jadi silahkan kerjakan dan persiapkan bahan presentasi Anda dengan baik sehingga minggu depan kita boleh melangsungkan kelas kita dengan baik pula. Cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.